Shalom, selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama saya Anita Rosalina Yuf dari kelas 1B Akuntansi dengan NIM 22-100-259. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Nah, hal pertama yang akan saya bahas yaitu konsep ketahanan nasional dan bela negara. Konsepsi ketahanan nasional adalah sebuah pedoman yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan bangsa dan mengembangkan kekuatan nasional dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan tanpa melepaskan unsur keamanan di dalamnya. Yang kedua adalah konsep bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Bela negara bukan saja berkonsep pada militer, namun juga non-militer, yaitu sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara Republik Indonesia dengan cara menanamkan kecintaan terhadap tanah air dan berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Selanjutnya, saya akan membahas mengapa diperlukannya ketahanan nasional dan bela negara. Kehadiran ketahanan nasional dan bela negara dalam suatu negara sangatlah penting. Mengapa demikian? Ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan seperti tegaknya hukum dan keadilan, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial. Sedangkan bela negara hadir diharapkan dalam setiap diri warga negara akan tumbuh sikap dan perilaku warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara guna mengatasi ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan dan mengancam kedaulatan baik wilayah di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, saya akan membahas sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, sumber historis. Ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an. Di masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Sejarah keberhasilan Indonesia dalam melawan komunis dengan ketahanan nasional berlandaskan ideologi. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman, dan pada tahun 1973, secara resmi konsep ketahanan dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4/MPR/1978. Yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Yang ketiga yaitu sumber politik. Sumber politik ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas RI sudah membuat badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lemhanas RI. Topik terakhir yang saya bahas yaitu esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama yaitu esensi dan urgensi ketahanan nasional. Terdapat 3 cara pandang dalam melihat ketahanan nasional. Ketiganya menghasilkan 3 wajah ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin.
Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa. Ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astragatra. 8 gatra yang terdiri dari Trigatra, 3 gatra alamiah, dan Pancagatra, 5 gatra sosial. 3 aspek kehidupan alamiah 3 grata yaitu 1. Grata letak dan kedudukan geografi, 2. Gatra keadaan dan kekayaan alam, 3. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. 5 aspek kehidupan sosial Pancagatra yaitu gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra pertahanan dan keamanan. Model ketahanan nasional dengan 8 gatra, Astragatra ini secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut. K.T sama dengan F, Trigatra Pancagatra sama dengan F, G.DA IPESH.T. Bentuk dari ketahanan ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Kemampuan ekonomi pulih dan cepat. 2. Kemampuan untuk menahan guncangan. 3. Kemampuan ekonomi untuk menghindari guncangan. 2. Esensi dan urgensi bela negara. Yang pertama, bela negara secara fisik. Pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih atau RATIH. Meskipun konsep rakyat terlatih atau RATIH adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Yang kedua, bela negara secara non-fisik. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air dan dapat dilaksanakan melalui jalur formal maupun jalur non-formal. Demikian hasil presentasi saya. Saya mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan, namun saya berharap dengan pemaparan materi ini dapat membawa manfaat bagi saya dan juga banyak orang. Sekian dan terima kasih.